Halo, assalamualaikum anak-anakku. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya. Nah, pada kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada materi struktur dan fungsi tumbuhan. Kita mulai dari organ tumbuhan. Apa-apa saja yang termasuk sebagai organ tumbuhan? Organ tumbuhan itu meliputi bagian-bagian yang menyusun tubuh tumbuhan, dimulai dari akar, kemudian batang, kemudian daun, kemudian bunga, dan selanjutnya adalah buah. Nah, mari kita bahas satu persatu tentang organ tumbuhan ini. Yang pertama kita bahas tentang organ akar. Jadi akar itu adalah penyusun tumbuhan yang paling bawah. Akar ini pada umumnya tertanam di dalam tanah. Jadi di sini saya tampilkan ada dua macam akar, ada akar tunggang dan akar serabut. Jadi untuk akar tunggang ini adalah akar pada tanaman tumbuhan dikotil. Tumbuhan dikotil itu adalah tumbuhan yang berkeping biji dua, jadi bisa dibelah langsung. Kemudian ada lagi akar serabut, ini adalah akar yang menyusun tumbuhan yang berkeping biji tunggal atau monokotil. Contohnya adalah akar jagung, itu bentuknya serabut. Sedangkan untuk akar tunggang tadi contohnya adalah untuk akar kedelai, itu dia bentuknya akar tunggang. Di sini kalau kita amati perbedaan struktur akar ini antara akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang itu ada bagian ini yang pokok yang utama, ini ada bagian tunjangnya, penunjangnya. Ini ada satu pusat fokus yang menghujam ke tanah, ini adalah akar tunjang. Jadi bagian akar tunggang yang fokus menembus ke tanah, ini yang paling pokok, yang kelihatan kokoh dan besar, disebut akar tunjang. Sedangkan akar serabut ini tidak memiliki bagian tunjangnya, tidak memiliki akar tunjang, jadi dia bentuknya serabut-serabut yang serba rata, serba sama ukurannya. Nah, seperti itu perbedaannya. Kalau diamati ini secara sepintas, ini mana yang lebih kuat, tentunya ini akar tunggang yang lebih kuat karena dia memiliki penunjang, akar tunjang yang kuat mencengkram ke dalam tanah. Itu tentang struktur akar. Nah, untuk organ akar pada tumbuhan ini fungsinya atau kegunaannya untuk apa? Untuk akar ini fungsinya yang pertama, dia adalah melekatkan tumbuhan pada tempat hidupnya. Jadi pada umumnya tumbuhan kan hidupnya di tanah, media hidupnya di tanah. Jadi akar ini menghujam ke tanah supaya melekat. Berikutnya untuk fungsi akar itu adalah untuk menyerap air dan mineral dari tanah. Jadi tumbuhan itu memerlukan air dan juga garam mineral untuk mendukung pertumbuhannya. Mineralnya itu berupa apa saja? Mineral yang dibutuhkan oleh tumbuhan itu meliputi fosfor, kemudian ada lagi natrium, kemudian ada lagi nitrogen, itu bisa diambil dari tanah. Jadi seperti itu. Cara mengambilnya itu ya, yang pertama diserap oleh akar, kemudian disalurkan ke batang. Berikutnya adalah fungsi akar ini ada yang memiliki fungsi tertentu, fungsi istimewa, yaitu misalkan sebagai alat pernafasan. Jadi akar yang digunakan untuk pernafasan biasanya tergantung di atas, di batang. Contohnya ini adalah pada tumbuhan beringin, itu memiliki akar nafas. Kemudian lagi akar bisa juga digunakan untuk perkembangbiakan vegetatif. Ini untuk tumbuhan khusus untuk yang perkembangbiakan vegetatif, ini yang akar yang bisa ditanam kembali. Seperti itu contohnya misalkan pada tanaman jahe, pada tanaman kunyit. Jadi seperti itu, bisa dari akar itu bisa ditanam kembali. Berikutnya fungsi khusus dari akar itu bisa untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya adalah pada tanaman singkong. Jadi singkong itu akarnya menggelembung dan kalau sudah cukup umur dan besar itu enak untuk dimakan, itu dia menyimpan cadangan makanan yang berupa karbohidrat. Nah, itu untuk akar. Nah, baik, berikutnya untuk anak-anak yang kita bahas adalah organ tumbuhan yang berupa batang. Jadi organ batang ini adalah dia
melanjutkan dari akar. Jadi dari akar kemudian disalurkan ke batang. Ini batang di sini mengacu juga ada dua macam. Ini ada yang struktur batang untuk yang dikotil untuk tanaman yang berkeping biji 2 dan struktur batang untuk yang tanaman monokotil berkeping biji 1. Perbedaannya kalau kita amati, untuk batang dikotil dia itu strukturnya lebih tertata rapi, jadi melingkar, ada jaringan ini nanti tersusun oleh jaringan. Nanti akan kita bahas pada materi selanjutnya tentang jaringan. Jadi ini ada phloem di luar, kemudian ada xilem di dalam, dipisahkan oleh kambium. Jadi dia tersebar merata melingkar membentuk cincin seperti ini. Berbeda halnya dengan monokotil. Untuk tumbuhan monokotil ini terlihat tersebar tidak beraturan antara jaringan phloem dan xilemnya. Jadi seperti ini, dia tersebar tidak merata. Jadi yang teratur itu adalah batang dikotil, yang tersebar tidak merata itu adalah batang monokotil. Nah, anak-anakku, untuk batang itu fungsinya untuk apa saja? Jadi fungsi batang ini adalah yang pertama untuk penyokong tubuh tumbuhan. Jadi menyokong tubuh tumbuhan berdiri tegak seperti itu, ada batangnya. Kemudian lagi di sini adalah tempat lalu lintas air dan mineral dari tanah. Jadi ini melanjutkan kerjanya akar. Akar tadi menyerap air dan mineral dari tanah, kemudian disalurkan melalui batang. Selain untuk menyalurkan air dan mineral, batang ini juga dilewati oleh zat makanan yang berasal dari daun ke seluruh tumbuh-tumbuhan, itu adalah melalui batang. Kemudian batang juga memiliki sifat khusus sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Cirinya pastinya enak dimakan. Jadi batang yang bersifat khusus ini adalah contohnya pada tanaman sagu. Tanaman sagu yang sudah cukup umur, yang sudah tua, maka batangnya itu akan bisa diolah menjadi tepung sagu yang bisa dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Kemudian lagi ada sifat khusus pada batang itu sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Jadi ini bisa ditanam. Contohnya ketika menanam singkong itu menggunakan stek batang. Jadi batang ini dipotong-potong kemudian ditancap di tanah, dia akan tumbuh. Ini adalah fungsi batang yang khusus. Jadi untuk fungsi batang khusus bisa sebagai cadangan makanan, bisa juga sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif ini sendiri artinya adalah perkembangbiakan yang tidak melibatkan perkawinan, jadi tidak melibatkan bunga. Kalau untuk tumbuhan itu perkembangbiakan yang melibatkan kawin berarti melibatkan bunga. Seperti itu, karena alat kelamin pada tumbuhan itu adalah bunga. Berikutnya kita akan lanjutkan dari batang kita ke organ daun. Daun tumbuhan itu di sini juga strukturnya kita amati dari daun dikotil dan juga daun monokotil. Untuk daun tumbuhan monokotil yang berkeping biji 1 itu cenderung membentuk sejajar. Jadi urat daunnya ini adalah sejajar, memanjang seperti ini. Kemudian kalau untuk yang daunnya tumbuhan dikotil ini berkeping biji 2, ini urat daunnya cenderung menyirip. Nah, seperti sirip ikan ini menyirip. Nah, ini menyirip. Apa sih fungsi daun? Pada umumnya daun tumbuhan ini berwarna hijau, karena hijau ini disebabkan oleh adanya kandungan klorofil yang terdapat pada sel-sel pada bagian kloroplas. Jadi sel-sel daun itu memiliki kloroplas yang di dalamnya akan menyimpan klorofil. Untuk apa ini proses fungsi dari klorofil ini? Klorofil ini akan menjadi tempat dari fotosintesis. Jadi kalau kita ingat apa itu fotosintesis? Fotosintesis ini adalah proses pengolahan zat makanan pada tumbuhan yang dibantu oleh cahaya matahari. Jadi di sini nanti akan melibatkan karbon dioksida dan juga air, kemudian dibantu oleh cahaya matahari, dan tempatnya terjadi di dalam daun itu untuk menghasilkan zat makanan pada tumbuhan hijau.
Selanjutnya fungsi daun ini adalah untuk mengatur penguapan air. Jadi penguapan air pada daun nanti akan melalui organ daun. Selanjutnya daun juga berfungsi sebagai alat pernafasan karena pada daun itu terdapat stomata. Stomata ini fungsinya untuk pernafasan pada daun. Jadi daun juga perlu bernafas. Kemudian lagi fungsi daun ini juga bisa sebagai alat reproduksi vegetatif. Ayo coba daun apa yang memiliki kekhususan untuk bisa ditanam. Jadi yang dinamakan reproduksi vegetatif ini adalah perkembangbiakan yang tidak kawin. Jadi kalau kita amati tanaman apa ya yang memanfaatkan daun untuk bisa sebagai bibit untuk ditanam kembali. Nah, kalau anak-anak tahu ada jenis tanaman hias cocor bebek. Jadi cocor bebek itu pada daun-daunnya yang sudah tua, yang sudah pas umurnya akan tumbuh tunas-tunas kecil yang kemudian bisa ditanam lagi. Nah, itu yang disebut sebagai daun yang memiliki fungsi sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Anak-anakku, berikutnya kita beralih ke organ bunga. Pada tumbuhan itu memiliki organ bunga. Jadi struktur bunga, untuk bunga yang lengkap ini bagian-bagiannya seperti ini, mulai dari mahkota bunga yang biasanya berwarna cantik, kemudian ada kelopak bunga yang umumnya berwarna hijau, kemudian ada dasar bunga, kemudian ada tangkai bunga. Ini dasar bunga, tangkai bunga. Tangkai bunga itu yang bisa dipegang itu ya, yang digunakan menempel pada batang itu. Kemudian ada lagi bakal biji. Kemudian lagi ada tangkai putik dan kepala putik. Tangkai putik dan kepala putik ini akan menyusun alat kelamin betina. Alat kelamin betina pada tumbuhan itu adalah kepala putik. Kemudian lagi ada alat kelamin jantan pada tumbuhan. Ini adalah terletak pada kepala sari, benang sari ini ya. Jadi benang sarinya ini yang akan melangsungkan proses perkembangbiakan secara generatif atau kawin pada tumbuhan. Untuk fungsi bunga itu sendiri, secara umum fungsi utamanya bunga adalah sebagai alat reproduksi generatif atau secara kawin. Jadi pada tumbuhan yang memiliki bunga itu akan melangsungkan kawin. Jadi kawinnya itu antara benang sari yang akan jatuh ke kepala putik, kemudian terjadi proses penyerbukan, yang berikutnya akan dilanjutkan terjadi proses pembuahan. Dari situ akan menghasilkan buah, dan juga nanti di dalamnya buah itu nanti akan mengandung biji. Biji ini yang bisa ditanam. Jadi kalau tanaman yang untuk memperbanyaknya itu menggunakan bibit biji, itu artinya adalah tanaman ini berkembang biak secara generatif atau kawin. Itu tadi anak-anak yang kita bahas hari ini tentang organ tumbuhan. Nanti selanjutnya untuk besok dipelajari tentang jaringan pada tumbuhan. Jadi bisa dipelajari di LKS-nya halaman tentang jaringan tumbuhan, halaman mulai dari 66.